Hai Adnan, ya kita sekarang mau ujian TIK ya. Siap? Sudah siap apa belum? Tanya sudah siap apa belum? Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Soal TIK ada bagian A dan bagian B. Bagian A terdiri dari 15 soal, bagian B terdiri dari 5 soal. Oke, kita mulai bagian A yang nomor 1. Menjalankan file program serta menjalankan data-data yang sedang diproses kemudian akan disimpan melalui memori komputer. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sistem operasi adalah A. Mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan komputer. B. Mengatur memori. C. Mengatur proses input dan output data. D. Manajemen file. Menjalankan file program serta menjalankan data-data yang sedang diproses kemudian akan disimpan melalui memori komputer. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sistem operasi adalah A. Mengorganisasikan dan mengendalikan sistem komputer. B. Mengatur memori. C. Mengatur proses input dan output data. D. Manajemen file. Yang mana jawabanmu? Soal nomor 2. Komputer menjadi tempat masuk dan keluarnya data dan perintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sistem operasi adalah A. Mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan komputer. B. Mengatur memori. C. Mengatur proses input dan output data. D. Manajemen file. Komputer menjadi tempat masuk dan keluarnya data dan perintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sistem operasi adalah A. Mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan komputer. B. Mengatur memori. C. Mengatur proses input dan output data. D. Manajemen file. Mana jawabanmu? Soal nomor 3. Di bawah ini adalah fungsi dari perangkat input. A. Masukkan data dan program yang akan diproses oleh komputer. B. Perintah untuk melakukan operasi data. C. Sebagai output dari proses. D. Simpan data dan program. Di bawah ini adalah fungsi dari perangkat input. Apakah A. Masukkan data dan program yang akan diproses oleh komputer. Atau B. Perintah untuk melakukan operasi data. C. Sebagai output dari proses. D. Simpan data dan program. Apa jawabanmu? Soal nomor 4. Jenis sistem operasi yang berarti dapat digunakan oleh banyak orang adalah A. Multitasking. B. Barang multi. C. Pengguna lebih. D. Multifungsi. Jenis sistem operasi yang berarti dapat digunakan oleh banyak pengguna adalah A. Multitasking. B. Barang multi. C. Pengguna lebih. D. Multifungsi. Apa jawabanmu? Dilihat toh. Yang mana jawabanmu? Soal nomor 5. Di bawah ini adalah contoh perangkat lunak sistem operasi kecuali, berarti yang bukan. A. Linux. B. Windows XP. C. Windows XP. D. CorelDRAW. Di bawah ini adalah contoh perangkat lunak sistem operasi kecuali, berarti yang bukan. A. Linux. B. Windows XP. C. Windows XP. D. CorelDRAW. Yang mana jawabannya? Nah, dilihat no, kalau nunjuk tuh dilihat yang mana jawabanmu. Soal nomor 6. Perangkat lunak aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dapat memproses atau memproses data dalam bentuk berikut kecuali A. Gambar. B. Film. C. Programnya. D. Suara. Perangkat lunak aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dapat memproses atau memproses data dalam bentuk berikut kecuali A. Gambar. B. Film. C. Programnya. D. Suara. Nomor 7. Berikut ini tidak termasuk dalam perangkat lunak sistem operasi.
A. Windows, B. Linux, C. Unix, D. MS Word. Berikut ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak sistem operasi. A. Windows, B. Linux, C. Unix, D. MS Word. Yang mana berarti yang bukan? Tunjuk yang betul. Nomor 8. Perangkat input berikut adalah yang termasuk perangkat perangkat input berikut adalah A. Joystick, B. Printer, C. Pembicara, D. Monitor. Perangkat input berikut adalah A. Joystick, B. Printer, C. Pembicara, D. Monitor. Nomor 9. Salah satu tugas teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan adalah A. E-learning, B. E-government, C. E-commerce, D. E-banking. Salah satu tugas teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan adalah A. E-learning, B. E-government, C. E-commerce, D. E-banking. Nomor 10. DOS, Windows, dan Linux adalah contoh A. Program pengolah data, B. Program basis data, C. Sistem operasi, D. Program pengolah data. DOS, Windows, dan Linux adalah contoh A. Program pengolah data, B. Program basis data, C. Sistem operasi, D. Program pengolah angka. Nomor 11. Kelompok perangkat berikut ini yang diklasifikasikan sebagai input: A. Mouse, keyboard, dan webcam, B. Keyboard, pemindai, dan printer, C. Monitor, speaker, dan flash disk, D. Scanner, keyboard, dan mouse. Kelompok berikut yang diklasifikasikan sebagai input adalah A. Mouse, keyboard, dan webcam, B. Keyboard, pemindai, dan printer, C. Monitor, speaker, dan flash disk, D. Scanner, keyboard, dan mouse. Soal nomor 12. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses kata adalah A. Microsoft Access, B. Microsoft Excel, C. Microsoft Word, D. Microsoft PowerPoint. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses kata adalah A. Microsoft Access, B. Microsoft Excel, C. Microsoft Word, D. Microsoft PowerPoint. Soal nomor 13. Apa yang tidak termasuk dalam program perangkat lunak kecuali, berarti yang bukan. A. Microsoft Office, B. MS-DOS, C. Keyboard, D. Microsoft Word. Apa yang tidak termasuk dalam program perangkat lunak kecuali A. Microsoft Office, B. MS-DOS, C. Keyboard, D. Microsoft Word. Tunjuknya yang betul di mana. Nomor 14. Dokumen yang disimpan agar tidak tercampur dengan milik orang lain, maka perlu dibuat tempat penyimpanan dokumen tersendiri yang disebut A. Folder, B. File, C. Toolbar, D. Icon. Dokumen yang disimpan agar tidak tercampur dengan milik orang lain, maka perlu dibuat tempat penyimpanan dokumen tersendiri yang disebut A. Folder, B. File, C. Toolbar, D. Icon. Mana itu? Soal nomor 15 atau soal terakhir untuk bagian A. Kepanjangan GUI adalah A. Graphic User Interface, B. Global User Interface, C. Graphic User Integrated, D. Global User Integrated. Kepanjangan GUI adalah A. Graphic User Interface, B. Global User Interface, C. Graphic User Integrated, D. Global User Integrated. Kita masuk ke soal bagian B. Ada 5 soal, sekarang soal yang pertama. Jelaskan satu fungsi dari sistem operasi dan jelaskan menurut pendapat kalian. Apakah A. Pengaturan penyimpanan hard disk
fungsinya sebagai pengaturan dan penyimpanan hard disk sebagai penyimpanan tetap. Atau yang B, pengaturan penyimpanan hard disk sebagai tempat masuk dan keluarnya data. Jelaskan satu fungsi dari sistem operasi dan jelaskan menurut pendapat kalian apakah yang A ini pengaturan penyimpanan hard disk sebagai penyimpanan tetap atau yang B, pengaturan penyimpanan hard disk sebagai tempat masuk dan keluarnya data. Yang mana menurutmu? Itu. Nomor 2, tuliskan beberapa jenis perangkat lunak aplikasi. Apakah A ini Samsung, Lenovo, Oppo, atau yang B Windows, Android, Unix? Tuliskan beberapa jenis perangkat lunak aplikasi. Apakah Samsung, Lenovo, Oppo, atau Windows, Android, Unix? Ntar Uma gedein dulu. Yang mana? Samsung, Lenovo, Oppo, atau Windows, Android, Unix yang contoh perangkat lunak aplikasi. Itu. Nomor 3. Dari beberapa jenis perangkat operasi yang sudah kita pelajari, pilih salah satu yang menurut kalian bagus atau menarik dan jelaskan alasannya. A. Apakah yang A? Android karena banyak aplikasi yang menarik dan gratis. Atau B. Android karena harga device-nya yang mahal. Yang mana? Yang ini atau membacakan lagi ya. Dari beberapa jenis perangkat operasi yang sudah kita pelajari, pilih salah satu yang menurut kalian bagus atau menarik dan jelaskan alasannya. Apakah A. Android karena banyak aplikasi yang menarik dan gratis, atau yang B. Android karena harga device-nya yang mahal. Yang mana? Yang ini atau yang ini menurut kamu? Kamu milih yang mana? Kamu milih yang itu. Nomor 4. Menurut kalian, apa saja kekurangan dari sistem operasi Apple iOS? Apakah A. Terhubung dengan internet, kadang sering terdapat iklan, boros baterai, atau yang B ini? Harga device-nya lebih mahal, aplikasi-aplikasi tertentu banyak terdapat versi. Menurut kalian apa saja kekurangan dari sistem operasi Apple iOS? Apakah yang ini? A. Terhubung dengan internet, kadang sering terdapat iklan, boros baterai, atau yang ini? Harga device-nya lebih mahal, aplikasi-aplikasi tertentu banyak terdapat versi. Yang mana menurutmu? Ini, yang A, atau yang B? Kita masuk soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini soal terakhir bagian B dan soal terakhir ujian TIK. Menjodohkan ikon di bawah ini sesuai dengan namanya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 logo. Namanya ada 1, 2, 3, 4 juga. Nah, kamu menjodohkan yang ada di sini dengan kata yang di sini. Uma besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Gambar yang pertama ini. Ini gambar yang pertama yang hijau ini. Ini yang hijau. Ini. Apakah dia Linux, DOS, Android, atau Windows? Oke. Yang icon yang kedua ini, yang gambar penguin. Ini yang gambar penguin ini. Ini penguin ya gambarnya. Itu kira-kira logonya dari apa? Yang gambar penguin. Apakah Linux, DOS, Android, atau Windows? Itu. Gambar yang ketiga ini, yang seperti jendela ini. Nih. Ini ada 4 kotak ini. Logo 4 kotak ini itu apa? Logo yang mana? Apakah Linux, DOS, Android, atau Windows? Terakhir dari soal nomor 5 ini, logo ini yang tulisannya MS-DOS. MS-DOS. Nah, ini logo apa? Apakah logonya Linux, DOS, Android, atau Windows? Logonya yang mana?